Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sasaka Mistis. Oke nih Pik, sekarang kemarin-kemarin kita tuh vakum dulu ya buat Karena ada acara PSBB. acara PSBB. COVID-19. Jadi kita agak dijaga jarak ya, mungkin buat lingkup kita kumpul pun susah ya. Jadi kita sempat buat ya udah vakum dulu aja gitu kan. Kalau kita memaksain kita gak bakalan baik. Nah itu nanti kita ditangkap. Nah mulai dari sekarang ya Pik, ya kita bakal aktif lagi. Dan mungkin kalian bertanya ke yang lainnya kemana gitu ya. Nah untuk Ajis dia lagi kerja di luar kota. Kalau Andi dia lagi ngurusin bansos ya. Bansos COVID-19. Nah untuk Acep tadi kita ke rumahnya ya. Tapi dia gak ada. Kayaknya hilang. Mungkin dia di pojok sih di mertuanya. Oke nanti kita upload lah kayak kemarin lagi. Kita explore ya. Kita bikin yang lebih wow dan lebih seram lagi. Dan yang pastinya Anda gak bakalan bosan. Nah gitu. Kita lebih ekstrim lagi Iya. buat explore-nya. Oke mungkin segitu aja klarifikasi ya dari kita tuh kenapa selama ini kita nggak ada upload video gitu kan, nggak explore kayak gitu. Ya mungkin teman-teman juga tahu ya di Indonesia itu lagi ada virus COVID-19 gitu. Nah, jangan lupa ya tonton dan pantengin terus Sasaka Mistis ini dan dukung terus kita ya pikir dengan caranya subscribe. Dan jangan lupa juga like kalau misalkan kalian suka. Kalau tidak suka bisa di dislike. Gak apa-apa. Terus komentar juga di bawah. Mungkin kalian punya referensi untuk ekspor gitu ya. Rekomendasi tempatnya. Nah itu nanti kita yang muncul ke sana. Paling kasih tahu aja kita misalkan izinnya kemana. Nah, kalau misalkan ke RT RW ya paling tunjukin aja. Tunjukin aja kita nanti yang sana yang minta izinnya. Mungkin segitu aja klarifikasi dari kita gitu kan. Oke Pik nih kemarin kan saya tuh wawancarain temen pas kemarin kebenaran dia datang ke rumah gitu kan. Terus dia punya pengalaman horor gitu kan. Ya udah saya tag aja gitu kan, saya rekam aja. Nah, itu tentang pengalaman temennya yang diambil sama makhluk goib. Guys, Gimana serem nih, penasaran Bi? Ya pastilah. Gitu. Oke teman-teman nih kita langsung tonton ya videonya gimana nih keseremannya itu. Tonton sampai habis. Check it out. Nih sekarang kita bakalan ngebahas tentang cerita temannya Yongki ya. Iya. Yang dibawa sama makhluk gitu. Oke. Tapi sebelum menonton videonya lebih lanjut seperti biasa, subscribe dulu dong channelnya, oke? Subbreaker. Nah, like juga misalnya kalian suka, dislike juga kalau nggak suka, nggak apa-apa. Komentar juga di bawah biar konten kita rame guys. Oke, gimana Ki awal mulanya? Jadi sekitar tahun udah lama sih. Juga punya temen tuh kerja di salah satu perusahaan aja lah yang mungkin perusahaan. Nah suatu hari perusahaan itu kan dulunya bekas pabrik plastik kalau nggak salah, gudang plastik. Nah itu kan biasa kalau perusahaan ada gudangnya juga kan. Iya pasti buat nyimpen barang gitu kan. Terus udah merinding nih gua. Iya pasti itu. Nah pas suatu hari
temennya temen saya ketiduran Den. Oh, di gudang. Ketiduran. Nah, ketiduran di gudang sampai ditutup tuh si gudang. Wadaw. Dikunci. Berarti dia tuh di dalam sendiri ya bagaimana? Sendiri. Jadi kebablasan. Kebayang Ya kan akhirnya istilahnya riuh lah. Iya, ya, pasti telepon riuh. itu ya di dalam ya. Minta tolong, minta bantuan dibukain. Bantuin lah dibukain. Nah, dia tuh nyerita sama temennya. Kalau dia tuh ngimpi didatangin sama cewek 2. Yang satu yang pakai baju warna putih, satu pakai baju warna merah. Di dalam mimpinya itu. Nah, nanya si dia teh ngimpi kan, cerita sama teman dalam lagi. mimpi itu. Taruhlah si yang ngimpi ini si A. Nah, nyerita ke si B. Iya. Oh, ngimpi apaan? Ketemu sama cewek. Nah, ketemu sama cewek itu ada 2 katanya. Nah, ada yang merah sama ada yang putih. Nah, terus ditanyain lagi, terus milih yang mana? Milih yang warna merah. Kenapa? Karena alasannya simple dan klasik, lebih cantik. Oh gitu. Alasan yang klasik banget. Nah, setelah kejadian ketiduran itu berlalu beberapa hari, nah itu ada kejanggalan Den gitu ya. Di si yang ketiduran itu. Kejanggalannya tuh jadi dia sering ngelantur, sering nggak sadar. Bahkan suatu malam dia tuh keluar dari kamar. Itu kan dulu tidurnya di mes tuh. Ngejedugin kepala. Kena setir mobil. Jeduk itu nggak sadar. Oh, dia dalam keadaan nggak sadar, itu posisinya tengah malam berarti. Iya, tengah malam nggak sadar. Nah, terus sering lantur, sering kemasukan, sering ngelamun. Nah, akhirnya karena memang agak-agak ada sedikit medisnya ya, dia dibawa ke rumah sakit. Oh, jadi sama keluarganya itu dibawa ke rumah sakit juga gitu ya. Seorang itu tuh takutnya ada apa-apa ya, kejiwaannya ya. Karena kejiwaan, terus di opname juga. Oh gitu. Di opname juga. Nah, akhirnya setelah di opname memang tidak ada menunjukkan kesembuhan yang spesifik. Nah, akhirnya teman tuh dibawa pulang ke kampungnya ya. Nah, yang ngedenger sih dia udah meninggal gitu. Jadi menurut gua tuh ya, gua yang ini baca dari cerita itu, mungkin dia itu dibawa ya. Tapi wallahu alam ya. Iya, bisa jadi. Mungkin aja itu sih. Karena itu kejadian 2 kali lah. 2 kali ya. 2 kali. Jadi setelah dia tuh ada satu lagi. Cuman karena memang sebenarnya sih orang yang pertama tuh nggak cerita sih sebenarnya. Cuman cuman prediksi doang, prediksi temennya. Yang kedua ini cerita, barulah akhirnya dia bisa disembuhin. Oh, jadi makanya dia nggak diselamatin tuh, kayaknya dia nggak bilang apa. Nggak bilang. Itu posisinya pas udah kejadian dia ketiduran yang pertama nih ya. Ketiduran di gudang itu ya, si korban pertama itu dia nggak cerita apapun ke temannya. Nggak cerita, cuman cerita tuh udah mau dia pulang gitu. Jadi awalnya nggak cerita. Mungkin kalau emang si temen dekatnya itu nggak sadar gitu ya, mungkin, atau dia nggak di mes atau di kontrakan, mungkin dia udah gimana ya. Iya. Nah, untungnya masih di mes gitu ya. Masih ada temennya yang memperhatiin gitu. Jadi kalau yang kedua tuh sama, dia cuman kejadiannya memang dia nggak ketiduran. Masih tahun yang sama atau udah kesini? Beda kesini. Nah, kalau yang kedua itu dia nyerita kalau misalkan di mimpinya didatangin kayak gitu, terus ya gitu mulai ngelantur, mulai jalan-jalan malam-malam, jalan nggak sadar. Tapi pilihannya sama nggak sama yang pertama? Sama itu pilihan sama. Kan tadi kata lu tuh kayak milih cewek yang warna merah atau sama yang putih. Sama kayak gitu. Sama. Jadi istilahnya ngajak main lah, kayak ngajak main gitu. Iya. Kayaknya sih emang itu kayak diajak aja. Iya, maksudnya gitu kan. Serem banget ya.
soalnya mungkin itu emang bangunannya bangunan tua atau ya Kalau bangunan sih nggak bangunan tua dan cuman bekas ya, bekasnya dulu gitu, dulu bekas pabrik plastik kalau nggak salah. Bukan dijadiin pabrik, gudang gitu ya, gudang plastik sama gudang, jadi di gudang yang lain gitu. Nah, kalau yang kedua itu dia sama, cuman itu kan dibawa pulang sama orang tuanya, terus disembuhin. Nah, terus si orang yang kedua itu diajak pulang tuh ke mana, ke daerahnya gitu kan. Ya, Terus cara pengobatannya kayak gimana? katanya sih jadi pengobatannya tuh kayak kalau misalkan kita nguburin orang yang Jadi mau dikuburin, kayak orang meninggal aja gitu, sewajarnya orang meninggal gitu. Kayak ritual mungkin. Iya, kayak ritual gitu, dimandiin, Serem banget. terus dikerandain gitu. Tapi sampai dikubur nggak? Enggak sih kalau sampai dikubur, Sampai dikerandain aja gitu ya. dikerandain, dimandiin, dikerandain, terus dikapanin gitu sih. Serem banget ya. Oke, mungkin itu kejadian yang sangat pertama yang gue dengar secara langsung ya. Kebanyakannya itu kan di film-film, ternyata secara nyatanya juga ada ya. Iya. Tapi itu sembuh. Sembuh. Alhamdulillah ya sembuh. Mungkin ya itu kebantu ya. Mungkin itu udah takdirnya juga buat dia sembuh ya. Nah, mungkin segitu aja ceritanya. Mungkin buat kalian teman-teman yang kerja di perusahaan ya Ki ya. Kerja di perusahaan. Apalagi kalau pabrik tuh kadang suka ada shift malam Ki. Ya. Makanya kalian jangan tidur di mana aja. Soalnya takutnya sosok yang di tempat itu ataupun di wilayah itu dia nggak seneng. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, intinya jangan fokus. Jangan sembarangan aja lah. Permisi dulu kayak gitu. Mungkin terus gimana lagi? Udah segitu aja. Segitu sih. Serem juga ya. Jujur aja barusan nih kamera mati sendiri pas waktu untuk nyeritain itu guys. Makanya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Biar lebih dekat aja gitu. Oke, mungkin cerita ini sampai di sini aja. Ya. Karena situasinya juga di sini udah mungkin menakutkan sekali. Nggak enak. Nggak enak, sumpah. Oke guys, sebelum menutup acara ini, gak akan bosan-bosannya buat gua ngingetin ke kalian, subscribe dulu channelnya, share ke teman kalian sebanyak-banyaknya karena itu membantu kita. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.